Halo semuanya, selamat datang di video ini. Saya Ibu Tunggal Sastrawan dari Prodi Teknik Elektro, dan video ini merupakan bagian dari tugas praktek saya dalam mata kuliah Machine Learning. Nah, di video ini saya akan membuat sebuah model Machine Learning, yaitu mengklasifikasikan gambar hewan menggunakan CNN atau Convolutional Neural Network. Nah, ya pada proyek ini juga saya menggunakan dataset. Saya ambil dari Kaggle, yaitu gambar hewan yang berupa 10 kelas. Nah, bagaimana videonya? Mari kita simak bersama-sama setelah ini. Oke. Nah, oke teman-teman, kita sudah masuk ke tampilan awal dari Google Colab-nya. Di sini kita akan menginstal dulu. Oh ya, sebelum kita ke codingnya, kita akan mencari datasetnya dulu di Kaggle. Kalian bisa masuk aja ke situs Kaggle-nya. Kemudian di sini ya, nanti tampilannya akan seperti ini. Kalian cari saja datasetnya apa saja, bisa wajah, bisa hewan, apa saja. Di sini saya akan menggunakan animals, yaitu hewan, seperti ini. Nah, di bagian dataset ini kita akan pilih datasetnya yang mana, bebas saja. Sini saya akan menggunakan yang di atas ini, yang paling atas. Oke, setelah itu ya kita download aja langsung. Nah, di sini saya tidak akan mendownload zip secara langsung seperti ini, melainkan saya akan menggunakan coding ini dan mendownloadnya dari Google Colab. Oke, kita lanjut saja ke Google Colab-nya teman-teman. Nah, pertama-tama kita akan menginstal yang namanya Kaggle Hub. Ini library untuk menghubungkan antara Colab dan Kaggle ya. Oke, setelah itu baru kita masukkan yang ini, coding yang tadi. Kita pastikan saja langsung seperti ini, lalu kita run. Nah, maka Google Colab akan langsung mendownload si datasetnya untuk disimpan di virtual memory. Oke, setelah itu kita akan coba masuk atau melihat isi dari datanya. Kita import dulu, import modul OS. Kita akan mengambil data raw image ini ke dalam dataset dir. Oke, coba kita tampilkan. Kita kasih keterangan kategori. Nah, kemudian kita tampilkan dataset dirnya. Oke, sudah terlihat ya, ada beberapa kelas dari kategorinya. Setelah seperti ini, selanjutnya kita harus membagi dari datasetnya, membagi menjadi data training dan data validasi. Sini saya akan membaginya.
Oke. Nah, di sini penjelasannya yaitu di sini saya mengimpor dua modul yaitu ShotIL dan Random. Dimana ShotIL ini untuk copy file, kemudian Random untuk randoming data atau mengacak. Kemudian setelah itu saya mendefinisikan fungsi prepare dataset, yaitu original dir ini sama dengan dataset dir. Kemudian base output ini untuk menyimpan subfolder baru nantinya dari data yang telah terbagi menjadi dua, split dan valid dan training. Kemudian split rasionya saya gunakan 8:2. Di sini 0,8. Nah, di sini adalah untuk mengecek apakah si base output ini sudah ada atau belum, sudah berupa directory. Nah, ketika dia belum, maka dia akan membuat make dir. Oke, di sini saya akan membuat subfoldernya yaitu train. Kita beri nama train dir dan juga sini training data dan validasi data. Oke, selanjutnya kita join si training ini ke base output. Kita kasih nama train, lalu sama ya untuk file dirnya. Kita beri nama file. Nah, setelah ini di sini kita akan melakukan iterasi untuk mengecek kelasnya satu persatu. Kemudian kita buat satu nama untuk padnya, kelas padnya. Kita join. Nah, lalu kita cek apakah class pad ini berupa folder atau bukan. Maka kalau ya kita buat image kita masukkan ya, si gambar itu agar masuk ke dalam class pad. Lalu kita lakukan random shuffle image ini. Nah, di sini kita baru melakukan splitting, membaginya menjadi dua. Split
dan split ratio. Klikkan split ratio. Oke. Nah, setelah seperti ini, kemudian kita perlu untuk perlu untuk mengkopinya. Untuk mengcopy filenya, kita copy enumerate image. Nah, kita tentukan targetnya. Target dir train dir if dari split else file dir. Oke, seperti ini. Nah, di sini kita buat folder baru, di sini kita masukkan si class path-nya ke dalam target. Kita masukkan join dari target. Kemudian di sini kita cek si kelas target ini, kalau dia ada maka lakukan yang ini. Kalau dia belum ada, kita buat make there's class target there, lalu kita cek access oke, true. Nah, sini kita bikin join dulu, join class image, kita masukkan image. Ini image yang ini kita masukkan ke sini, ke source. Itu juga target. Nah, image kita masukkan image dari sini ke sini. Kemudian baru kita copy. File source dan destiny. Oke, sudah. Setelah ini baru kita return nilainya dari train dir dan setelah itu kita jalankan. Jalankan fungsinya ya. Prepare dataset. Nah, kita masukkan di sini. Kita kasih nama animal split. Oke, setelahnya kita jalankan.
teman-teman, di sini sudah selesai untuk running dari splitting data ini. Selanjutnya kita akan membuat data augmentasi menggunakan keras ya, image data generator dari keras. Sebelumnya kita panggil fungsinya dulu, from TensorFlow keras preprocessing image import image data generator. Oke. Selanjutnya kita tentukan image size-nya. Di sini saya menggunakan 150 kali 150 saja. Lalu bed size kita gunakan 32 saja. Nah, oke, di sini kita akan membuat data generator untuk augmentasinya. Kita buat trainnya dulu, train data gen image data generator. Yang pertama kita akan normalisasi menggunakan rescale rescale 1255. Lalu kita butuh rotation range kita 30 saja. Kemudian zoom range 0,2. Lalu width shifting pakai 0,2 juga. With shifting head 0,2 juga. Share range brightness range kita pakai antara 0,5 dan 1. Fill mode nearest. Okay. Nah, untuk
file generatornya, file data gen. Di sini kita hanya menggunakan rescale saja. Oke. Nah, selanjutnya kita masukkan image-nya. Dari keduanya kita masukkan train generator, train data gen, flow from directory. Nah, kita akan masukkan rendernya, render, lalu target size, image size, kemudian bed size, lalu class mode. Categorical untuk value. Ini sama ya, kita masukkan file data gennya, follow from directory, lalu isinya sama juga. Sini kita rubah jadi folder. Nah, setelah seperti ini kita jalankan. Nah, di sini sudah ya, kita sudah melakukan augmentasi dan sudah terbagi menjadi 10 classes. Di sini juga sudah muncul animal splitnya, train dan val, validasi. Nah, di sini sudah masuk semuanya, sama juga untuk validasinya. Oke. Nah, mulai dari sini kita akan melakukan pembuatan dari modelnya. Nah, untuk modelnya sendiri, di sini saya menggunakan transfer learning dari MobileNet V2 ya. Saya di sini tidak menggunakan CNN manual, melainkan melakukan transfer learning seperti itu, karena dari percobaan saya itu lumayan kurang bagus kalau menggunakan CNN yang biasa. Jadi saya memutuskan untuk menggunakan MobileNet. Oke, kita lanjut. Pertama kita import modul TensorFlow-nya. TensorFlow STF. Kemudian kita ambil from TensorFlow applications, import MobileNet V2. Oke. Terus from TensorFlow terus kita import layers dan models. Oke. Nah, selanjutnya di sini kita
membuat base modelnya dari mobile netnya. Base model mobile net, input shape, image size plus 3 ya, itu untuk RGB plus 3 RGB, kemudian kita buat tabnya menjadi false agar si mobile net ini tidak ikut di training ya, nanti saat kita proses trainingnya. Jadi kita hanya akan mentraining model kita. False, lalu wait. Nah, ini untuk bobot, weightnya kita ambil dari ImageNet. Ya, ImageNet. Oke. Lalu kita juga buat agar tidak trainable. Base model trainable, kita buat false juga, kita buat false. Oke. Nah, sini baru kita akan membuat modelnya. Model kita ambil dari model sequential. Nah, kita masukkan base modelnya, lalu layers global reference pool reference pool pooling 2D. Lalu kita tambahkan layer density untuk fully connected-nya. Kita gunakan neuron 256 saja, 256. Kemudian activation kita gunakan ReLU activation ReLU. Lalu kita perlu layer overload dropout setengah ya, 50%, 0,5. Nah, yang terakhir kita perlu tambahkan density lagi 10 neuron untuk 10 classes. Ini untuk layer terakhir. Activationnya kita gunakan ReLU juga, ReLU. Oke. Setelah seperti ini, kita kurang array. Nah, oke, coba kita jalankan. Mobile net itu wait. Weights
Sekarang kita akan melakukan training dari modelnya. Kita panggil model compile menggunakan optimizer Adam. Lossnya categorical cross entropy, lalu kita tampilkan matriksnya akurasi berupa metrik gitu. Nah, sekarang kita bikin history juga. Nah, kita bikin historinya, history model fit epoch 10 version data. Ya, kita gunakan epoch 10 saja supaya tidak terlalu lama. Kita run. Nah, sini proses training sudah berjalan. Ini akan memakan waktu, jadi ini akan saya skip videonya. Jadi stay tune. Oke, teman-teman, proses dari trainingnya sudah selesai. Di sini kita akan coba untuk menampilkan hasil data ini menjadi sebuah plot atau sebuah grafik. Kita akan membutuhkan matplotlib ya. Kita import matplotlib, story akurasi, lalu loss, kemudian values, dari history, values, lalu epoch range 1 line ACC tambah 1 figure. Subplot 121 ouch, legend, nggak usah pakai lokasi. Subplot training loss legend. Oke, kita show. Oke. Ya, kita coba show. Nah, ini adalah hasil dari plottingan dari 10 epoch. Lumayan ya, sekitar 0,8 dan 0,9, nggak terlalu jauh. Kemudian di lossnya juga antara 0,3 dan 0,5 setengah ya, 0,51 antara 0,2 di sini ya. Sekarang kita coba untuk tes menggunakan gambar. Kita buat dulu di sini import numpy, kemudian TensorFlow, import image, lalu image path. Kita pakai nanti saja. Sekarang kita make size 0. Oke,
memprediksi bread model predict image array predict class predict node, kemudian class name list dari train generator class index indicate case predict class nggak usah indicate case, lalu kita print predicted class class name. Di sini kita masukkan yang tadi predicted class. Nah, oke, seperti ini. As integer. Oke. Nah, kita akan memasukkan gambar dulu. Kita akan taruh di sampel data di sini. Di sini saya akan mengupload gambar dulu. Nah, di sini saya mempunyai ada beberapa, ada 5 gambar ya. Nah, oke, sudah saya upload di sini. Cat hide 1, dog dan kuda. Nah, kita akan coba salah satu. Sini akan saya coba apakah dia bisa untuk memprediksi. Nah, predicted classnya adalah Gato. Kita lihat dulu, saya mau Gato itu ya, Gato itu kucing, jadi benar gambarnya cat kucing. Sekarang saya mau coba untuk anjing, memprediksi anjing. Kane di sini anjing, benar ya. Nah, di sini saya memiliki file gambar yang sedikit ekstrim, dimana ada sebuah kucing yang bersembunyi seperti itu, hanya tampil sebagian tubuh, dan ada yang tampil hanya kepalanya saja. Jadi saya akan mencoba apakah model ini dapat memprediksi. Cat hide, kita run. Nah, masih tetap bisa diprediksi ya, walaupun gambarnya tidak sempurna ya.